Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pengantar ekonomi mengenai perilaku konsumen dan produsen dan penentuan pendapatan nasional dan pengenalan pada kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu perilaku produsen dan konsumen. Perilaku konsumen merupakan upaya atau aktivitas yang dilakukan konsumen dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, baik barang atau jasa berdasarkan daya beli yang dimilikinya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tentunya tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Selanjutnya ada penggolongan konsumen, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu konsumen pasar yang bertujuan untuk konsumsi. Yang kedua yaitu konsumen industri, konsumen yang melakukan konsumsi bahan baku untuk proses berikutnya biasanya terdiri dari wakil perusahaan industri. Dan yang ketiga, konsumen di pasar ulang, yaitu konsumen yang menjual ulang barang untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada faktor dari konsumsi, terdiri dari pendapatan, harga barang dan jasa, mode, usia dan jenis kelamin, dan yang terakhir adat istiadat. Selanjutnya kita akan masuk ke perilaku produsen. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah atau memodifikasi kegunaan suatu benda ataupun menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Perilaku produsen adalah segala tindakan atau kegiatan untuk melakukan aktivitas produksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya ada faktor dari produsen. Yang pertama adanya perencanaan, yang kedua kreativitas dalam penciptaan barang, perannya sebagai kreator dan desainer, yang ketiga ketersediaan faktor produksi, yang keempat keberadaan alat yang memungkinkan terjadinya kegiatan produksi, dan yang terakhir yaitu pengarahan. Oke, di sini ada pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal. Apa itu pendekatan kardinal? Pendekatan kardinal adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Di pendekatan kardinal ini ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 yaitu jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis di barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Kita bisa lihat di sini ada kurvanya tentang hukum Gosen 1 ya teman-teman. Kurvanya yaitu bisa dilihat pada gambar di atas. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmat mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Kita lihat pada kurva di sini ya teman-teman ya. Pada garis merah, awal mula kita misalkan kalian haus nih, kalian habis jogging, kalian haus. Nah, kalian kan pasti butuh air ya. Nah, kalian minum 1 gelas, 2 gelas. Awal-awal mula-mula rasanya nikmat sekali itu air itu. Nah, ini kurvanya naik ini, 1 gelas, 2 gelas masih naik kurvanya. Kalian minum ke gelas ketiga, keempat. Rasa nikmatnya rasa nikmat kalian pingin minum tuh masih ada, masih meningkat. Nah, ini kurvanya terus meningkat. Nah, gelas ke-4 mau ke-5 itu rasa nikmatnya udah stuck, kalian udah ngerasa udah stop, tapi kalian masih pengen minum. Nah, kalau ini kalian lanjut minum ke gelas ke-6, ke-7, ke-8. Nah, itu kalian itu rasa nikmat air tersebut itu kalian udah sangat kembung sekali. Makanya ini kurvanya awal mula naik terus stuck, terus menurun karena itu. Namun semakin lama ketika kalian mengkonsumsi suatu barang, maka semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Yang kedua yaitu
hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 sendiri yaitu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Misalkan nih, kalian mempunyai uang 10.000, kalian membeli banyak barang biar kalian itu nilai kepuasan kalian itu akan terpenuhi berbagai macam barang yang kalian inginkan. Nah, untuk rumus Gosen 2 sendiri yaitu MUA sama per PA sama dengan MUB per BB atau MUA per MUB sama dengan PA per PB. MU sendiri yaitu nilai guna marginal, P yaitu price atau harga, ABC yaitu jenis barangnya. Selanjutnya adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal merupakan pendekatan yang daya guna satu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dasar seorang konsumen adalah yang pertama, konsumen rasional. Konsumen tersebut mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Yang kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan atau ordering. Dan yang terakhir, konsumen lebih menyukai barang yang lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi, menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah kurva indifferent. Kurva ini menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi dengan memberikan utilitas yang sama. Nah, selanjutnya ada kurva budget line, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu. Nah, misalkan kita memiliki budget sebesar Rp100.000 dan kita ingin membeli dua jenis barang, yaitu soto ayam dengan harga Rp20.000 dan sate ayam dengan harga Rp10.000. Nah, keseimbangan itu bisa terjadi di mana konsumen itu mencapai tingkat kepuasan tertinggi akan suatu barang atau jasa dengan anggaran seminimal-minimalnya. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita memiliki budget Rp100.000, kita bisa mencapai keseimbangan. Tentu saja kita perlu membuat kombinasi-kombinasi untuk kedua barang ini. Contohnya, apabila kita ingin membeli 6 buah sate, 6 porsi sate, kita bisa mendapatkan 4 porsi soto ayam. Atau misalkan lagi kita ingin membeli 2 porsi soto ayam, maka kita akan mendapatkan 6 porsi sate ayam. Seterusnya begitu. Nah, ciri-ciri dari budget line ini adalah memiliki kemiringan negatif, lalu berbentuk linear selama harganya tidak berubah. Selanjutnya itu nilai garis anggarannya bila semakin ke kanan, maka akan konsumsi itu akan semakin membesar. Setelah membahas kurva independen dan kurva budget line, sekarang kita memasuki pembahasan keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen ini pertemuan antara budget line dan kurva independen. Jadi keseimbangan konsumen ini menunjukkan keadaan di mana kondisi konsumen yang mengalokasikan semua pendapatannya untuk melakukan konsumsi. Tentu saja melakukan konsumsinya sampai memperoleh kepuasan yang maksimum. Kita contohkan kurvanya baju dan celana. Jadi bentuk keseimbangan konsumen itu seperti ini. Keseimbangan konsumen diperoleh pada saat kurva independen bersinggungan dengan budget line. Nah, garis ini, garis budget line, bisa disebut dengan garis anggaran dan garis kurva independen ini bisa disebut dengan garis kepuasan. Jadi jika bersinggungan di titik ini, itu menunjukkan keseimbangan konsumen. Jadi antara kemampuan dan harapan itu sama. Dan kalau anggarannya naik, anggaran konsumennya naik, nanti kurva independennya juga akan semakin naik. Kalau budget line-nya naik, maka kurva independennya akan bergeser ke kanan, seperti itu. Jadi kepuasannya makin banyak lagi dan makin tinggi lagi. Dan kalau pendapatannya semakin naik lagi, maka mengkonsumsi baju dan celana juga akan diperbanyak lagi. Dan kurva independennya pun juga akan semakin bergeser ke kanan, seperti itu. Nah, kurva independen ini, titik 3 ini, jika digabungkan, maka menunjukkan kurva konsumsi dan pendapatan. Biasanya terjadi untuk barang-barang yang normal. Jadi jika pendapatannya naik semakin tinggi, maka konsumsi barang yang bersangkutan itu lebih tinggi lagi dan slotnya menjadi positif. Seperti itu. Nah, kurva ini ada kaitannya dengan kurva Engel.
Kurva Angel ini menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah permintaan barang. Jadi kalau pendapatannya naik, maka permintaan barangnya akan naik lagi. Dibahas yaitu mengenai efek. Perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta itu dibagi menjadi dua, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi disebabkan perubahan perbandingan harga pada tingkat utility yang sama. Efek pendapatan disebabkan perubahan pendapatan real karena perubahan harga. Jadi, efek substitusi dan pendapatan ini adalah suatu pengaruh terhadap perilaku konsumen dan juga produsen terhadap pembelian barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai efek total, di mana efek total adalah penjumlahan dari efek substitusi dan efek pendapatan. Dibagi menjadi 3, jenis barang itu ada normal, inferior, dan given. Apabila efek substitusi dari barang normal negatif, efek pendapatan negatif, maka efek totalnya juga negatif. Namun kalau efek substitusi dari inferior negatif, efek pendapatannya positif, totalnya itu menjadi negatif. Barang given, efek substitusinya negatif, pendapatannya positif, maka efek totalnya positif. Nah, di sini ada efek silang, di mana efek silang adalah perubahan harga suatu barang dapat mempengaruhi jumlah barang lain yang dikonsumsi atau diminta. Jadi, apabila harga naik, maka itu mungkin kemungkinan jumlah barang yang diminta itu turun karena adanya efek silang ini. Berikutnya adalah contoh gambar kurva efek silang. Jika P1 naik, maka efek substitusi itu selalu positif selama indifference curve-nya itu cembung atau konveks. Jika P1 naik, maka efek pendapatan negatif untuk barang normal. Jadi, jika efek total positif, maka hubungan Q1 dan Q2 selalu bersifat substitusi. Jika efek total negatif, maka hubungan Q1 dan Q2 bersifat komplementer atau melengkapi. Jika efek total 0, maka hubungan Q1 dan Q2 bersifat independence. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penentuan pendapatan nasional dan kebijakan dan pengenalan pada kebijakan ekonomi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Ada 8 istilah mengenai pendapatan nasional yaitu GDP, GDRP, GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan IPC. Pertama-tama saya akan menjelaskan produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB atau Gross Domestic Product atau yang disebut dengan GDP. PDB adalah total dari seluruh produksi baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh WNA dan perusahaan asing yang telah melakukan proses produksi di negara tersebut. Contohnya pada gambar yang ada di flipbook tersebut yaitu KFC dan McDonald. Oke, yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau yang disebut dengan PDRB atau Gross Domestic Regional Product atau yang disebut dengan GDRP. PDRB sendiri yaitu jumlah total dari produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah pada kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai produk nasional bruto atau yang disebut dengan PNB atau Gross National Product atau yang disebut dengan GNP. Produk nasional bruto atau yang disebut dengan PNB sama dengan Gross National Product atau yang disebut dengan GNP. Yang dihitung dalam PNB adalah produksi yang dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Rumus dari PNB sendiri yaitu PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI dikurangi pendapatan WNA. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai produk nasional neto atau yang disebut dengan PNN atau national product atau yang disebut dengan NNP. Produk nasional neto atau yang disebut dengan PNN sama dengan net national product atau yang disebut dengan NNP. Pada dasarnya, nilai suatu benda dalam jangka waktu tertentu dapat menurun karena terus-menerus dipakai. PNN adalah PNB dikurangi penyusutan barang-barang modal yang ada selama satu periode tertentu. Rumus dari NNP sendiri yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai Net National Income atau yang disebut dengan NNI. Rumus NNI sendiri yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, saya akan menjelaskan Personal Income atau yang disebut dengan PI. Rumusnya PI sendiri yaitu PI sama dengan NNI plus Transfer Payment plus dikurangi jaminan sosial, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak laba perusahaan, ditambah dividen. Yang keenam,
saya akan menjelaskan disposable income atau yang disebut dengan DI. DI sendiri adalah pendapatan yang betul-betul menjadi hak mutlak penerima. Dengan kata lain, pendapatan yang siap dibelanjakan dengan bebas. Rumus DI sendiri yaitu sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, di sini saya punya rumus cepatnya buat menghitung DI ini, biar kalian gak mencari PI-nya dulu. Ini bisa menggunakan rumus cepat, yaitu DI sama dengan GNP ditambah transfer payment dikurangi keseluruhan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pendapatan per kapita atau income per kapita atau yang disebut dengan IPC. IPC sendiri yaitu jumlah barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Rumusnya IPC yaitu sigma GNP dibagi sigma P. Nah, sigma GNP sendiri yaitu jumlah GNP, sigma P itu jumlah penduduk. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbandingan tingkat PDB dan tingkat per kapita. PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Maka dengan itu, pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada gambar tersebut bisa dilihat teman-teman, itu rumusnya PDB per kapita dan PNB per kapita. Pada rumus PDB per kapita sama dengan PDB tahun pangkat N dibagi jumlah penduduk tahun pangkat N. Itu maksudnya N di sana yaitu misalkan PDB per kapita tahun 2020. Nah, itu sama dengan PDB tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2020. Gitu ya teman-teman. Terus yang kedua PNB per kapita, rumusnya yaitu PNB tahun pangkat N dibagi jumlah penduduk tahun pangkat N. Itu sama seperti penjelasan PDB tersebut. Pangkat N-nya yaitu kayak tahun yang dihitung dalam PNB tersebut. Nah, di sini di slide selanjutnya ini ada contoh soal mengenai yang saya jelaskan tadi. Itu soalnya menghitung PNB. Produk nasional bruto. Nah, di sini soalnya itu membahas suatu negara mempunyai data tentang pendapatan nasional berikut ini. Produk domestik bruto 567.000 miliar, pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 180.000 miliar, pendapatan warga negara di luar negeri 13.000 miliar. Berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional bruto adalah, nah kita masukkan aja rumusnya teman-teman, PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI dikurangi pendapatan WNA. PNB sama dengan pendapatan WNI-nya itu kan dapat 13.000, dapat dari pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan WNA, yaitu pendapatan perusahaan asing di negara tersebut dapat 180.000. Berarti 567 ditambah 13.000 miliar dikurangi 180 miliar. Kita kurangin dulu, 180 dikurangi 13.000 itu dapat segitu teman-teman. Terus ditambah sama 567 hasilnya PNB sama dengan 400 miliar. Di sini juga ada contoh soal kedua, yaitu datanya mengenai diketahui pendapatan nasional tahun 2014 sesuai suatu negara adalah sebagai berikut. Ini nominalnya dalam miliar rupiah ya teman-teman. GNP-nya itu dapat 400.000 miliar. Terus penyusutan barang modalnya dapat 40.000 miliar. Terus pajak tidak langsungnya dapat 15.000 miliar. Transfer payment-nya dapat 5.000 miliar. Pajak langsungnya dapat 10.000 miliar. Laba ditahannya dapat 2.000 miliar. Dan pajak perseroannya dapat 3.000 miliar. Nah, kita kan di sini disuruh menghitung maka besarnya pendapatan perseorangan atau yang disebut dengan PI. Nah, kita masukkan aja ke dalam rumus PI, yaitu sama dengan GNP plus transfer payment dikurangi semua komponen kecuali pajak langsung. Ini rumus cepatnya ya teman-teman, kita pakai rumus cepat aja. Terus kita masukkan aja ke dalam rumusnya, nominalnya kita masukkan ke dalam rumus. PI sama dengan GNP-nya dapat 400.000 miliar, kita masukkan. Terus transfer payment-nya kita dapat 5.000 miliar.
Terus dikurangi 40.000 miliar, dikurangi 25.000 miliar, dikurangi 2.000 miliar, dikurangi 3.000 miliar. Nah, pajak langsungnya nggak usah dikurangi ya teman-teman, kecuali pajak langsung. Terus habis itu dapat hasilnya 345.000 miliar. Oke, pendekatan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan dari pendapatan nasional. Yang pertama pendapatan, yang kedua produksi, yang ketiga pengeluaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendekatan pendapatan. Rumusnya pendekatan pendapatan sendiri yaitu PNB sama dengan rent ditambah wage ditambah interest ditambah profit. Rent sendiri yaitu sewa, balas jasa untuk tanah. Wage yaitu upah, balas jasa untuk tenaga kerja. Interest yaitu bunga, balas jasa untuk modal. Dan yang terakhir yaitu profit atau disebut dengan laba, balas jasa untuk skill. Yang kedua, saya akan menjelaskan pendekatan produksi atau yang disebut dengan product approach. Pendekatan produksi yaitu metode perhitungan PDP dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk, barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi. Oke, pendekatan produksi sendiri ini dihitung menggunakan metode perhitungan nilai tambah. Mengapa kok menggunakan metode perhitungan nilai tambah? Agar tidak terjadi perhitungan secara ganda ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel tersebut itu barangnya ada gandum, tepung, dan roti. Untuk harga gandum sebesar 5.000, tepung sebesar 7.000, dan roti sebesar 10.000. Bagaimana cara kita untuk menghitung menggunakan metode nilai tambah? Nah, ini di gandum sendiri harganya kan 5.000, nilai tambahnya pasti bertambah 5.000. Untuk tepung harganya 7.000, nilai tambahnya 2.000. Bagaimana kita bisa dapetin 2.000 ini? Kita dapetin 2.000 ini, kita dari 7.000 dikurangi sama 5.000. Harga tepung dikurangi sama harga gandum sama dengan nilai tambah tepung. Nah, jadi dapat 2.000. Untuk mencari nilai tambah roti, yaitu dengan cara 10.000 harga roti dikurangi dengan harga tepung. 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan 3.000. Nah, jadi nilai tambah pada tabel di sini itu adalah 10.000. Jadi yang dimasukkan ke dalam perhitungan nilai tambah itu nilai tambah dari penjumlahan dari nilai tambahnya saja ya teman-teman, dari 5.000, 2.000, dan 3.000. Ini dijumlah semua, ini hasilnya kan dapat 10.000. Maka produk roti yang dimasukkan ke dalam pendapatan nasional adalah nilai tambahnya yaitu 10.000. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan pendekatan pengeluaran atau yang disebut dengan expenditure approach. Rumusnya sendiri yaitu PNB sama dengan C plus I plus G plus X min M. C sendiri yaitu konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X itu total ekspor, dan M itu total impor. Nah, di sini saya ada soal mengenai 3 pendekatan tersebut. Pendekatan tadi yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Di sini tapi soalnya ini hitunglah menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran saja ya teman-teman, untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini, oke? Hubungan produsen dan konsumen. Kita bisa lihat pada tabel tersebut ya teman-teman. Itu rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen. Nah, di sini kita lihat tanda panahnya. Rumah tangga konsumen memberikan pembayaran atas barang jasa kepada rumah tangga produsen. Sebagai timbal baliknya, rumah tangga produsen melakukan penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen sebagai pembelian faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Sebagai timbal baliknya, rumah tangga produsen memberikan pembayaran balas jasa sebagai faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Sirkulasi pendapatan nasional dua sektor memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai yang pertama,
Balas jasa yang dilakukan oleh sektor perusahaan atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga adalah gaji, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua, pendapatan rumah tangga digunakan untuk mengkonsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga yaitu pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan konsumsi akan ditabung di institusi keuangan atau di bank. Yang keempat yaitu pengusaha ketika ingin berinvestasi akan meminjam tabungan keluarga yang terdapat di lembaga keuangan. Fungsi konsumsi sendiri yaitu keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama tingkat pendapatan rumah tangga, yang kedua kekayaan rumah tangga, yang ketiga tingkat suku bunga, yang keempat bagi hasil, dan yang kelima tingkat harga dan lain-lain. Secara sederhana, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik kurva konsumsi. Yang pertama-tama tingkat konsumsi C ditunjukkan dengan sumbu tegak pada kurva. Ini kita lihat pada gambar di atas. Ini sumbu C-nya tegak lurus ya teman-teman. Sumbu C ini yang tegak lurus. Yang kedua, pendapatan disposable atau yang disebut dengan YT ditunjukkan pada sumbu datar. YD adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, YD sendiri ini sumbu datar teman-teman yang berada di garis yang di dekat garis kemiringan ini. Kurva konsumsi mempunyai kemiringan slope positif. Apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka nilai konsumsi juga akan naik. Kurva konsumsi memiliki kemiringan slope positif. Nah, ini kan. Dan yang keempat, kita lihat karakteristik yang keempat dulu teman-teman. Kurva konsumsi memotong sumbu C di atas 0. Ini yang mengapa kok dikatakan positif? Karena sumbu kemiringan berada di atas 0 ya teman-teman. Oke, di sini ada fungsi konsumsi, yaitu karena perekonomian dua sektor belum ada campur tangan pemerintah, maka YD sama dengan Y, C sama dengan A plus BY. C sendiri yaitu konsumsi rumah tangga atau yang disebut dengan agregat. A sendiri konsumsi ketika pendapatan 0 atau yang disebut dengan otonom. B slope garis atau kemiringan. Y pendapatan nasional. Nah, kita bisa lihat ini teman-teman ada kurva yang tadi sudah saya jelaskan. Dua pengertian mengenai konsep kecenderungan mengkonsumsi. Yang pertama-tama yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC yang disebut dengan marginal propensity to consume. Perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. Ini rumusnya MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Yang kedua yaitu kecenderungan konsumsi marginal atau MPC, marginal propensity to consume, adalah perbandingan di antara jumlah pengeluaran konsumsi dengan jumlah pendapatan disposable. Rumusnya sendiri yaitu APC sama dengan C dibagi YD. Nah, di sini juga ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu pendapatan yang tidak digunakan. Fungsi tabungan sendiri mempunyai rumus yaitu S sama dengan min A plus 1 ditambah B dikali Y. A sendiri yaitu konsumsi ketika pendapatan 0, B yaitu slope atau garis kemiringan, dan Y yaitu pendapatan nasional. Karakteristik kurva tabungan. Yang pertama, kurva tabungan mempunyai slope positif. Ini ya teman-teman, kurva tabungan mempunyai slope positif yang di bawah yang di bawah A ini ya teman-teman. Terus habis itu titik min A merupakan konsumsi otonom dan bernilai negatif. Mengapa kok bernilai negatif? Karena min A berada pada posisi di bawah 0 ya teman-teman. Ini bisa dilihat pada gambar di atas. Pada titik Y1 terlihat S0. Pada titik Y1 terlihat S0. Nah, terus habis itu dua pengertian mengenai konsep kecenderungan menabung. Yang pertama-tama yaitu kecenderungan menabung marginal atau yang disebut dengan MPS, marginal propensity to save, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan jumlah pendapatan disposable. Di rumusnya sendiri yaitu MPS sama dengan delta S dibagi delta Y.
Nah, yang kedua, kecenderungan menabung marginal atau APS yang disebut dengan average propensity to save, yaitu perbandingan di antara penambahan jumlah tabungan dengan jumlah pendapatan deposibel. Rumusnya sendiri yaitu MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Hubungan di antara MPS dan MPC sendiri yaitu memiliki formula sebagai berikut. MPC ditambah MPS sama dengan 1, APC ditambah APS sama dengan 1, YD sama dengan C plus S. Nah, di sini saya ada soal mengenai menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan dua sektor, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus I per 1 min B. Diketahui C-nya 10 ditambah 0,70 Y, I-nya 5 dalam miliar. Pertanyaannya, berapa pendapatan nasional suatu negara? Oke, kita hitung. Kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus 1 per 1 min B. Nah, diketahui C sama dengan 10 plus 0,70 I 5 dalam miliar. Pertanyaannya kan tadi pendapatan nasional suatu negara berapa kan? Nah, kita masukkan aja. Rumusnya tadi Y A plus 1 min 1 min B sama dengan A-nya dapat 10, dapat dari C. Kalau misalkan dalam bentuk variabel, yang di awal itu adalah A ya teman-teman. Terus habis itu B-nya dapat 0,70 Y. Nah, di ini kita masukkan 10 ditambah I-nya tadi ketemu 5 per 1 min B-nya tadi ketemu 0,70 sama dengan 15 per 0,3 sama dengan hasilnya 50 miliar. Nah, selanjutnya ada menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini merupakan perekonomian 2 sektor, namun dengan adanya tambahan peran pemerintah di dalam kegiatan ekonominya. Nah, perubahan penentuan proses keseimbangan pendapatan nasional. Nah, apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah itu akan mengurangi pengeluaran agregat karena adanya pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pemerintah itu dapat menaikkan pajak sehingga menyebabkan kenaikan pembelanjaan agregat atau belanja pemerintah. Selain itu, untuk pengeluaran konsumsi dan menabung, rumah tangga juga harus membayar pajak. Jadi keseimbangan perekonomian itu bisa terjadi apabila nilai investasi ditambah pengeluaran pemerintah itu jumlahnya sama dengan tabungan ditambah dengan pajak. Nah, di sini ada gambaran diagram lingkar perekonomian 3 sektor. Ini sama saja dengan diagram perekonomian 2 sektor, namun dengan tambahan pemerintah di dalamnya. Contohnya apabila pemerintah mengambil pajak dari rumah tangga, lalu pajak tersebut dikeluarkan untuk belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah dan akan masuk ke perusahaan. Nah, ada beberapa jenis pajak, yaitu pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, seperti pajak tontonan atau PPN. Nah, ada juga pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu seperti pajak penghasilan. Ada juga pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada diri orangnya atau perseorangan atau subjeknya. Nah, keadaan dari wajib pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contohnya pajak penghasilan. Yang terakhir ada pajak tidak langsung, yaitu beban pajak yang pungutannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya ada tarif pajak. Ada 4 tarif pajak, yaitu pajak regresif, yaitu presentasi yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Pajak proporsional, yaitu presentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Pajak progresif, yaitu presentase yang meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang terakhir ada pajak konstan, yaitu presentasi yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besaran pajak yang dibayarkan jumlahnya itu tetap. Nah, dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable yang dilambangkan dengan IED. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T juga. Maka di sini rumusnya IED sama dengan minus T.
Jadi penurunan pendapatan disposable itu akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang itu juga menjadi pengurangan pendapatan disposable. Jadi maka pendapatan disposable itu sama dengan minus T sama dengan C ditambah S atau konsumsi ditambah saving atau menabung. Nah, perubahan pendapatan disposable itu pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan yang sudah tertera di sini. Nah, sama dengan T sama dengan YD sama dengan MPC dikali T ditambah MPS kali T. Nah, di sini contoh soalnya diketahui konsumsi atau C itu sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Nah, dan I atau investasi sama dengan 50. Pemerintah mengenakan pajak tetap sebesar 10 sehingga kenaikan pajak akan mengurangi konsumsi masyarakat. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu konsumsi atau C sama dengan 100 ditambah 0,75 YD. Nah, YD ini merupakan pendapatan disposable di mana Y atau pendapatan disposable itu dikurangi TX, pajak pokok, dan juga ditambah TR, transfer pajak apabila ada. Sehingga C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y kurang 10. Maka hasilnya C sama dengan 92,5 ditambah 0,75 Y. Lalu kita akan mencari fungsi saving atau menabung, yaitu minus A ditambah 1 dikurangi B dikali YD. Sehingga hasilnya minus 100 ditambah 1 kurang 0,75 menjadi 0,25 dikali Y dikurangi 10. Sehingga S sama dengan 100 ditambah 0,25 Y dikurangi 2,5 sama dengan minus 102,5 ditambah 0,25 Y. Lalu ada pengaruh pajak terhadap konsumsi dan juga tabungan. Jadi seperti yang bisa kita lihat, pajak itu menggeser konsumsi ke bawah. Karena apabila semakin tinggi pajaknya, pasti para konsumen akan berhemat atau mengurangi tingkat konsumsi mereka. Nah, dengan berkurangnya pendapatan disposable juga pasti akan menurunkan fungsi saving atau tabungan. Jadi pajak juga menggeser tabungan ke bawah. Nah, pengeluaran pemerintah. Pajak yang sudah terkumpul itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan pemerintah untuk membangun negara. Berikut ini ada beberapa penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah jumlah proyeksi pajak yang diterima. Pemerintah itu harus membuat proyeksi penerimaan pajak. Jadi semakin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula belanja pemerintah yang akan dilakukan. Jadi apabila semakin naik pajak pemerintah, maka belanja pemerintah pun akan semakin banyak. Nah, lalu ada tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai. Kegiatan untuk pembangunan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan negara memerlukan dana yang banyak, dan pengeluaran ini sering melebihi dari pajak. Jadi bisa saja pemerintah itu menaikkan pajak itu untuk membuat target-target tertentu atau rencana-rencana tertentu. Setelah itu ada pertimbangan politik dan keamanan. Kekacauan politik dan kerusakan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sehingga menjadi penentu di dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Misalnya ada satu negara yang sedang perang, pasti pengeluaran pemerintahnya akan lebih banyak, misalnya untuk membeli senjata atau untuk membeli stok-stok pangan untuk masyarakatnya di saat sedang perang. Nah, di sini ada kurva fungsi konsumsi dan juga tabungan. Nah, di sini ada rumusnya di mana konsumsi itu sama dengan A ditambah B dikali YD atau pendapatan disposable. Y sama dengan A ditambah B dikali YD ditambah S dan juga seterusnya. Nah, di sini ada saving dan juga saving. Di sini langsung ada contoh soalnya. Jadi jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan konsumsi atau C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan pendapatan disposable-nya 30 miliar. Maka hitunglah berapa konsumsi agregat bila pendapatan disposable-nya 30 miliar. Lalu berapa besar keseimbangan pendapatan nasional, dan yang terakhir gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan secara bersama-sama.
Nah, penjelasannya seperti ini. Jika pendapatan disposable-nya 30 miliar, maka C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali pendapatan disposable yaitu 30. Sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 30 sama dengan 22,5. Jadi sama dengan 37 miliar. Lalu yang kedua, YD sama dengan C ditambah S, atau S sama dengan Y min C. Jadi fungsi saving itu sama dengan pendapatan disposable dikurangi konsumsi, yaitu YD dikurangi 15 ditambah 0,75 YD. Jadi hasilnya S sama dengan minus 15 ditambah 0,25 YD. Dan yang terakhir, keseimbangan pendapatan itu terjadi apabila S sama dengan 0. Jadi 0 itu sama dengan minus 15 ditambah 0,25 YD. Ini pindah ruas menjadi 0,25 YD sama dengan 15. Nah, YD sama dengan 15 per 0,25 atau 15 kali 4. Sama saja hasilnya yaitu 60 miliar. Nah, di sini konsumsi juga 15 ditambah 0,75 dikali 60 tadi 60 miliar itu sama saja dengan 15 tambah 45 sama dengan 60 miliar, sama saja. Nah, di sini ada gambaran kurvanya, gambaran fungsi konsumsi tabungan, di mana A itu selalu di bawah, jadi A-nya sama dengan 15, lalu C dan Y itu kan sama-sama 60 miliar, lalu ada savingnya sama dengan 15, jadi seperti ini kurvanya. Selanjutnya adalah penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang dijual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Agregat supply mempunyai dua komponen utama. Yang pertama yaitu short-run agregat supply, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam perekonomian dalam jangka pendek. Dan yang kedua adalah long run agregat supply, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam jangka panjang. Agregat supply mempunyai 3 jenis. Yang pertama yaitu short-run agregat supply. SRAS ini mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam perekonomian dalam jangka pendek dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat berubah dengan cepat seperti tingkat upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan efisiensi produksi. Dan SRAS ini bersifat fleksibel dan dapat berfluktuasi dalam jangka pendek. Yang kedua adalah long run agregat supply. LRAS ini mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam perekonomian dalam jangka panjang. LRAS ini juga mencerminkan kapasitas produksi maksimal dan tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Dan LRAS ini tidak fleksibel dalam jangka pendek dan hanya bergerak dalam jangka panjang seiring penyesuaian penuh faktor produksi. Dan yang terakhir adalah intermediate run agregat supply. Intermediate ini merupakan konsep yang mencoba menyatukan elemen SRAS dan LRAS dan mencerminkan produksi dalam jangka waktu yang lebih menengah. Intermediate ini mencerminkan tingkat produksi yang dapat beradaptasi sebagian dengan perubahan tingkat harga dan faktor produksi dalam jangka waktu menengah, dan lebih fleksibel daripada LRAS namun lebih stabil daripada SRAS dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang pertama adalah harga faktor produksi. Dalam jangka pendek, peningkatan harga faktor produksi seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan penurunan SRAS. Sedangkan dalam jangka panjang, harga faktor produksi juga dapat mempengaruhi LRAS, tapi dalam jangka panjang faktor ini dapat beradaptasi sehingga pengaruhnya lebih terbatas. Yang kedua adalah teknologi dan inovasi. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, kemajuan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kapasitas pabrik, memberikan dampak positif terhadap SRAS dan LRAS. Yang ketiga adalah perubahan dalam biaya produksi. Dalam jangka pendek, perubahan dalam biaya produksi seperti pajak atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan menggeser SRAS. Dan sedangkan dalam jangka panjang, jika perubahan tersebut bersifat jangka panjang, maka juga dapat mempengaruhi LRAS. Yang keempat adalah kapasitas produksi. Dalam jangka pendek, kapasitas produksi terbatas termuat dalam industri tertentu dapat membatasi SRAS. Sedangkan dalam jangka panjang, peningkatan atau penurunan kapasitas produksi jangka panjang dapat mempengaruhi LRAS. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dapat mempengaruhi penurunan agregat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam adalah perubahan dalam ekspor dan impor.
Dalam jangka panjang, peningkatan atau penurunan permintaan ekspor dapat mempengaruhi SRAS, dan sekarang dapat mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang ketujuh adalah perubahan dalam faktor produksi lainnya. Dalam jangka panjang, perubahan dalam ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal dapat mempengaruhi penurunan agregat. Dan terakhir adalah perubahan dalam harapan ekonomi. Dalam jangka panjang, harapan yang positif atau negatif tentang kondisi ekonomi mendatang dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dan konsumen, dan mempengaruhi penurunan agregat. Selanjutnya adalah kurva penurunan agregat, yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum di perekonomian dan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh semua perusahaan dalam perekonomian pada suatu produk tertentu. Kurva ini mencerminkan tingkat output keseluruhan yang disediakan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Lalu penyebab pergeseran kurva penurunan agregat. Yang pertama adalah perubahan dalam faktor produksi. Jika terjadi peningkatan dalam efisiensi produksi atau teknologi, hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menyebabkan pergerakan agregat supply ke kanan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah perubahan dalam biaya produksi. Jika biaya produksi seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku menurun, ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan menyebabkan pergeseran ke kanan atau pada kurva agregat supply. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah perubahan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal atau moneter yang mendukung produksi seperti insentif pajak atau suku bunga rendah dapat meningkatkan produksi dan menyebabkan pergeseran ke kanan. Begitupun sebaliknya. Dan yang keempat, perubahan dalam kondisi pasar global. Jika ekspor meningkat, ini dapat meningkatkan produksi dan menyebabkan pergeseran agregat supply ke kanan. Begitu sebaliknya, penurunan dalam ekspor dapat mengurangi produksi dan menyebabkan pergeseran ke kiri. Lalu selanjutnya adalah contoh agregat supply. Misalkan suatu negara mengalami peningkatan dalam penerapan teknologi produksi manufaktur, perusahaan tersebut mulai mengadopsi mesin-mesin canggih dan otomatisasi dalam proses produksi mereka. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan selera konsumen dalam perekonomian. Karena adopsi teknologi baru ini, biaya produksi dapat lebih efisien. Banyaknya seluruhnya dilakukan secara manual dapat ditingkatkan dengan mesin-mesin otomatis. Dan hasilnya adalah peningkatan dalam tingkat output keseluruhan. Dalam konteks ini, agregat supply meningkat karena faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permintaan agregat atau agregat demand. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Selanjutnya, di sini ada 4 komponen agregat demand. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi ini meliputi pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Hal ini, pendapatan disposable adalah penentu utama dari komponen ini. Karena pendapatan disposable tergantung pada pajak, maka komponen ini perlu dipertimbangkan pengaruhnya dalam analisis konsumsi rumah tangga. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini bisa dianggap sebagai variabel eksogen, sebab variabel seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran sama sekali. Selanjutnya ada investasi. Hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran investasi ada pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian ini biasanya digunakan untuk modal fisik atau produksi. Tentunya keputusan investasi tergantung pada biaya pendanaan dan keuntungan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada ekspor neto atau ekspor bersih. Nah, ekspor bersih ini istilah ekspor merujuk pada permintaan asing untuk output dalam negeri, di mana nilai ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai impornya. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhi nilai agregat demand. Yang pertama, penghasilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan nasional meningkat, penghasilan setiap rumah tangga juga akan turun meningkat. Inilah yang akhirnya berimbas pada penurunan nilai agregat demand. Selain pembahasan, resesi juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi nilai agregat demand. Yang kedua yaitu nilai tukar mata uang yang berubah. Jika nilai mata uang dalam suatu negara sedang anjlok, tentunya harga barang impor pun akan semakin mahal. Sebaliknya, jika nilai mata uang meningkat, tentunya harga barang impor pun juga akan semakin murah. Yang selanjutnya ada suku bunga yang berubah. Saat suku bunga turun, perusahaan dapat menaikkan jumlah pinjaman tanpa khawatir. Sebaliknya, jika saat suku bunga meningkat, jumlah kredit dan pengeluaran pun akan cenderung menurun. Yang terakhir ada ekspektasi inflasi yang berubah. Ketika suatu negara sedang mengalami peningkatan inflasi, maka harga barang dan jasa pun akan meningkat. Nah, ini biasanya masyarakat setempat akan melakukan pembelian dalam jumlah besar sebelum harga komoditas melonjak tinggi. Alhasil, nilai agregat demand pun akhirnya meningkat.
Sebaliknya, jika terjadi perkiraan penurunan harga komoditas dalam waktu dekat, biasanya mereka akan menunggu hingga harganya turun. Dan yang selanjutnya di sini ada rumus agregat demand, yaitu rumusnya AD adalah agregat demand, dan C yaitu pengeluaran konsumsi, dan I pengeluaran investasi, dan G belanja pemerintah, dan XM ini adalah ekspor dan impor. Jadi rumusnya adalah agregat demand sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran investasi ditambah belanja pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Di sini kita akan mencoba mengerjakan soal dengan rumus permintaan agregat ini. Nah, ini adalah contoh soal. Dalam suatu perekonomian, konsumsi rumah tangga sebesar 1.000, investasi sebesar 500, pengeluaran pemerintah sebesar 700, ekspor sebesar 300, dan impor sebesar 200. Perintahnya, hitunglah nilai permintaan agregat dalam perekonomian tersebut. Oke, di sini sudah ada jawabannya, pasti kalian juga akan paham kalau ada rumusnya. Nah, kita memakai rumus agregat yang tadi, di mana C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurang impor. Di sini konsumsinya itu bernilai 1.000, ditambah investasinya bernilai 500, ditambah pengeluaran pemerintah 700, dan ditambah ekspor impornya 300 dikurang 200. Nah, jadi 1.000 ini ditambah 500, ditambah 700, ditambah 100 sama dengan 2.300. Yang selanjutnya kita masuk ke kurva permintaan agregat demand. Ini adalah contoh salah satu permintaan agregat demand. Nah, jadi ketika suku inflasinya meningkat, pasti kuantitas permintaannya akan menurun. Jadi misalkan contoh, nah ketika suku inflasinya meningkat pada 5% menjadi 7%, itu apa yang akan terjadi? Itu akan menggeser titik. Nah, ini dan ini itu akan mengurangi dari kuantitinya. Misalkan di sini 200 menjadi 100. Nah, itu sudah hukumnya. Jadi ketika suku inflasinya naik, maka yang terjadi adalah penurunan dari kuantiti dari agregat demand. Dan jika inflasinya turun, maka permintaan demandnya akan meningkat. Nah, permintaan agregat ini bergerak di sepanjang kurva. Yang selanjutnya, penyebab pergeseran agregat demand. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal ekspansif ini pemerintah meski mulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Yang selanjutnya kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter ekspansif ini bank sentral meski mulus meningkatkan jumlah uang yang beredar. Opsinya adalah dengan memotong suku bunga, mengurangi rasio cadang wajib, dan operasi pasar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah. Yang selanjutnya, peningkatan kekayaan rumah tangga. Peningkatan kekayaan rumah tangga ini bisa mendorong rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak uang daripada barang dan jasa. Selanjutnya, konsumen lebih optimis. Konsumen akan lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan. Nah, itu mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi pendapatan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Yang selanjutnya, bisnis yang lebih optimis. Jika perusahaan melihat keuntungan masa depan membaik, maka mereka kemungkinan akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek modal. Dan yang selanjutnya, depresiasi nilai tukar. Depresiasi nilai tukar ini membuat barang domestik lebih murah bagi pembeli asing dan mereka meningkatkan permintaan, sebagai hasilnya ekspor meningkatkan di sisi lain. Depresiasi ini membuat barang impor lebih mahal, pembelian domestik akan mengurangi permintaan terhadap mereka atau impornya turun. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Nah, ini meningkatkan barang domestik dan mendorong ekspor. Mengkonsumsikan impor adalah konstan. Pertumbuhan global yang kuat menyebabkan peningkatan ekspor itu. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah.
Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mewujudkan keadilan sosial, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga memacu pertumbuhan ekonomi negara, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian melakukan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh kebijakan fiskal ekspansif adalah seperti yang terjadi pada saat ini, di mana BKF sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Contoh dari kebijakan ini yakni saat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal adalah pajak baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak. Yang kedua adalah pengeluaran belanja. Hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha berhemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan instrumen yang ketiga yaitu obligasi publik. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Salah satu produk SBN retail atau surat berharga negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Setelah dijelaskan mengenai kebijakan fiskal, kali ini kita akan bahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dia lebih ke pajak, kalau kebijakan moneter ini dia lebih ke jumlah uang yang beredar. Jadi, kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal untuk serta tercapai tujuannya ekonomi makro. Nah, lembaga yang menaungi kebijakan moneter ini adalah suatu lembaga otoritas di negara. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini memiliki 4 tujuan dan peran, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, di mana apabila roda perekonomian ini terganggu, maka kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Maka dari itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan barang dengan menggunakan kebijakan moneter. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dengan menerapkan kebijakan moneter, dengan mengatur jumlah uang yang beredar, masyarakat itu
bisa untuk melakukan investasi baru yang akhirnya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi. Devaluasi sendiri itu adalah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan adanya devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenisnya itu ada dua, yang pertama ekspansif dan yang kedua kontraktif. Ekspansif ini adalah kebijakan di mana mereka akan menambah jumlah uang yang beredar. Tapi kalau yang kontraktif itu, dia akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter atau metode apa yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter yang berguna untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu, mereka akan ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan operasi ini adalah salah satu kebijakan yang diambil bank untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Jadi dengan adanya kebijakan operasi pasar terbuka ini, mereka akan mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual dan membeli surat berharga. Yang kedua, kebijakan diskonto. Bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar itu dengan mengubah, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum. Yang ketiga, adanya kebijakan cadangan kas di bank, cash ratio policy. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Yang keempat, ada kebijakan kredit selektif. Bank ini akan memberikan atau melakukan keketatan persyaratan pemberian kredit pada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C, Character, Capacity, Collateral, Capital, and Condition. Setelah dijelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, fungsi dan tujuan, dan juga instrumen kebijakan moneter, kami akan bahas mengenai jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar itu di masyarakat ada perhitungannya, di mana jumlah uang yang beredar ini adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Ada uang beredar ini juga bisa kita hitung dengan cara jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredaran sama dengan tingkat harga secara umum dan dikali dengan volume perdagangan. Untuk memperjelas atau memahami bagaimana perhitungannya, kita akan langsung saja ke contoh soal. Dalam contoh soal ini ada transaksi tingkat harga sebesar 1 juta. Barang yang terjual itu sebanyak 200 unit dan kecepatan peredaran uang saat itu sebesar 10 kali. Maka diketahui P-nya 1 juta, T-nya 200 dan V-nya 10 kali. Nah, untuk masanya berapa? Jadi kita langsung masukkan saja, kalau 1 juta dikali 200 dibagi 10 itu ketemu 20 juta. Jadi jumlah uang yang beredar itu adalah sebanyak 20 juta. Baik, itu adalah materi yang bisa kami dari kelompok 3 sampaikan mengenai materi perilaku konsumen dan produsen, serta pendapatan nasional. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Apriana Rahmawati, SST, MAK, CPFP, CPV. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.